Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pemirsa Bahana TV. Alhamdulillah saya kali ini berkesempatan datang ke Tomboati Stable. Alhamdulillah juga Pak Haji Munawir berkesempatan langsung ini kan. Ini jarang-jarang, saya udah minta waktunya lama, tapi alhamdulillah saya bisa ketemu beliau. Apa kabar Pak Haji Munawir? Sehat je? Alhamdulillah. Iya, ya Pak. Alamin. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Saya senang sekali hari ini saya bisa ketemu sama Mas Bagus Haryanto. Yeah. Beliau sebenarnya kenal saya udah lama, stok lama ini ya. Nah, ini istilahnya kita nostalgia. Kita cerita tentang kuda, terutama Tomboati Stable. Ya, saya berterima kasih sekali Mas. Ini kita bisa istilahnya cerita, mungkin nanti cerita ini berguna untuk para. Amin, amin. Nah, ini tentang Tomboati Stable nih. Kita pemirsa, ini kita bicara banyak nanti. Ada dua sesi yang saya ingin, mumpung ketemu sama Pak Haji Munawir langsung nih. Yang pertama sesi tentang Tomboati Stable secara langsung gitu ya. Semuanya apa saja kita kulik-kulik habis. Yang kedua spesial untuk kita bicara tentang Johar Manik, kuda legend. Kuda yang yang semua orang pacuan kuda di Indonesia ini mengenalnya gitu kan. Dan sekaligus ini yang bolak-balik bertanya ke saya, kapan ngambil video tentang Johar Manik, terus menerus nanya seperti itu. Inilah mungkin kesempatan saya untuk memberikan sajian tentang Johar Manik. Pak Haji, nama Tomboati Stable pasti ada maknanya. Apa itu Pak Haji? Jadi gini, itu pada waktu tahun 97 saya berkesempatan kepengen punya kuda, tapi sebenarnya basic saya dari kakek seneng, cuma saya udah off lama, terus ini mau mulai lagi lah. Waktu itu saya beli kuda sandal. Kuda sandal itu lelangan istilahnya, di Solo itu ada yang datengin dari Sumba, kuda masih kurus-kurus itu. Saya ambil satu, harganya saat itu 1.750.000. Tahun berapa itu Pak Haji? Tahun 97. Oh, 97. Terus itu kudanya sebenarnya jelek. Cuma waktu itu saya kasih nama Tomboati, kuda itu, kuda saya pertama. Kenapa Tomboati? Karena memang saat itu saya merasa ini bisa menyenangkan hati saya. Terus dia pacuan pertama di Parangtritis. Ya. Lawannya bagus-bagus saat itu. Cuma saya belum begitu mengenal kuda, tapi dia nomor 3. Jadi istri saya, anak-anak saya masih kecil seneng. Wah, dapat nomor, dapat juara. Lah terus habis itu Tomboati saya bawa ke Surabaya. Saya belum tahu peta. Nah, waktu pacuan Surabaya dia dipukul habis langsung. Dipukul habis maksudnya? Kalah udah. Kudanya jelek. Ya, tapi waktu nggak tahu, waktu di Parangtritis bisa nomor 3 itu saya juga bingung waktu itu. Mungkin menyemangati saya. Ya. Nah, waktu itu saya terus mulai terbuka. Maksudnya, kuda itu segini ya. Maksudnya, kualitasnya gini-gini lah. Terus waktu itu saya mulai beli kuda yang istilahnya lah. Saya kebetulan ketemu sama Haji Prayitno Sukun Stable. Oh ya, Pak Haji Prayitno. Saya suruh pilih, Mas. Ini kudaku. Lah, saya pilih ada kuda 3 atau 4. Nah, terus habis itu saya langsung ke Jurnas. Itu 97 tadi akhir, 98. Ada kuda namanya Amal Soleh, Padang Bulan, sama Kembang Lambe. 3 itu. Itu langsung menang, Mas. Dapat emas saya. Oh gitu. Wah, itu udah istri saya, anak saya nyemangati. Wah, yo seneng gitu loh Mas. Beli kuda lagi. Jadi waktu datang di Pulau Mas, langsung saya dapat 2 emas, 1 perak. Waduh. Terus Jawa Tengah juara umum. Wah, itu. Sebentar, itu tahun berapa itu? 98. 98. Oh ya, setahun setelah itu. Alhamdulillah, itu katakanlah Tomboati mulai merintis karir gitu Mas. Tentunya. Terus setelah itu kita ya
Jadi waktu itu saya membantu Jawa Tengah untuk Kejunas. Itu alhamdulillah Jawa Tengah itu sampai sekarang juara umum itu 11 kali. Dari tahun 98 berarti? 98 sampai 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, terakhir 2018. Oh, hebat. Pemirsa, ini luar biasa. Ini apa, Tombuati Stable. Ya, banyak orang tahulah tentang Tombuati Stable dan pasti banyak kuda-kuda juara sejak tahun 98. Itu kuda apa saja Pak Haji yang fenomenal, yang atas nama Tombuati? Apa ya, saja itu? Tahun 98 kita ada Padang Bulan, Amal Soleh, Kembang Lambe. 2003 Niat Baik, Peduli, Air Sejuk, Birrul Walidain, Super Sport. Terus Amal Soleh. Amal Soleh. Terus 2006 Pitulikur, Supermodel, King Torani, Sekar Pembayun. 2008 Mentari Pelangi, Bos Bison. 2012 Sawari Gading, Cemerlang, Tolak Balak. Nah, mulai 2014 ini Johar Manik, Aku Yakin, Singosari Ayu, Hadramaut, Ngoji, Aku Yakin. Jadi dengan kuda-kuda itu kita 11 kali juara umum. Tombuati Stable itu dinobatkan sebagai stable terbaik itu 5 kali, Mas. Wih, 2003, 2004, 2006, 2008 dan 2014. Yang menobatkan itu PP Pordasi. Jadi tiap tahun tuh ada waktu itu sebelum 2014 tuh stable terbaik plus juara nasional. Apa kriterianya stable terbaik itu, Pak? Ya setahun itu pasukan skala nasional terbanyak win. Oh begitu, itu pemirsa itu kalau ingin mendapatkan prestasi sebagai stable terbaik ya harus banyak menang lah, intinya begitu ya. Ya, Pak Haji. Kok kayaknya ada yang lupa ya? Sujud syukur itu Tombuati. Sujud syukur Tombuati juga. Dia menang juga. Terus waktu itu dia terus tak jadiin pejantan karena dia anak Galigo. Oh anak Galigo yang juara derby 2000 berapa ya? Di bawah 2000 masih. Ya. Anak Galigo tak jadikan pejantan. Alhamdulillah salah satu anaknya namanya Kolbun Salim juga berprestasi. Termasuk kuda saya dulu, Pak Haji, anaknya sujud syukur, tapi kelas E, Rara Santang. Itu lumayan, juara 2. Sujud syukur itu salah satu ras kuda Indonesia yang karena dia anak Putri Gunung, salah satu Putri Gunung itu, sehingga dulu kuda Sumbar tuh yang fenomenal kan Galigo sama Big Ben. Ya, Galigo, Big Ben. Ini anak Galigo. Iya. Pemirsa, mungkin pemirsa sudah melihat sejarah pemenang Indonesia Derby. Di situ ada Big Ben, ada Galigo. Nah, keturunannya ada pernah ada di Tombuati Stable. Iya. Saya itu ada agak ini, Pak Haji. Saya seneng banget Pak Haji itu memberi nama kuda itu khas gitu loh. Khas. Biasanya ada bernuansa ibadahnya ke arah parapan, atau kadangkala namanya menjadi kayak spirit gitu kan. Apa alasannya Pak Haji? Jadi gini, saya main kuda itu ya sebenarnya itu menurut saya inspirasi juga ya. Seperti yang keagamaan itu Birrul Walidain itu kita berbakti sama orang tua. Terus ada amal soleh ya. Kita itu bisa kan beramal soleh yang beramal soleh. Terus ada lagi niat baik ya, kita punya niat kan baik. Terus ada lagi yang istilahnya Jawa ya. Saya pernah namain kuda, itu anak saya yang namain, Pak. Dan dia senangnya itu makan telur. Besok
punya kuda namain Dok Ceplok. Wah. Oh ya, tahu saya kuda Dok Ceplok. Bawa Pulau Mas pada ketawa semua namanya Dok Ceplok. Tapi kudanya memang cakep Pak. Jadi waktu itu kan ada kontes. Dia tiap tahun tuh ada kontes Pak. Dia menang kontes. Waktu juga sering menang. Kudanya memang cakep. Jadi waktu itu saya ingat almarhum Om Bes, Mas, Dok Ceplok itu apa? Ya itu telur ceplok Pak, aku namain kuda istilahnya. Ya itu sebenarnya istilahnya ya saya sambil inspirasi, tapi terus terang ya nek bisa-bisa itu ya sedikit-sedikit tausiah lah ya itu Mas. Iya benar iya itu ada terkandung maksud supaya satu menjadi nilai ibadah, terus yang kedua menjadi nilai memotivasi orang lain, misalnya peduli gitu ya. Peduli itu kan dari Tombati kan, saudaranya Saud ya, saudaranya Saud paling tua ya, paling tua gitu kan. Maaf, peduli juga banyak yang loh Pak Haji, banyak yang kenal loh. Saud itu induknya namanya kan Cynthia, anak pertama Peduli. Bukan Sabena. Idolnya itu Sabena atau Cynthia. Sabena itu anak pertama Peduli. Ya. Anak kedua saya agak lupa. Anak ketiga Pitulikur. Anak keempat Saud. Nah, Pitulikur ya prestasi. Iya. Ya itu Pitulikur itu karena tak namanya kan aneh juga namanya, kok Pitulikur kan sebenarnya itu. Ya, apa itu? Kok ada spirit Pitulikur itu? Ya istilahnya itu nek ada orang jumlah 9 kan baik ya. Oh itu. Iya. Untuk berikutnya mungkin namain kuda 63 gitu ya. Ya itu cocok. Saya ada nama lagi kuda Ngoji Mas. Ngoji itu? Songo Siji. Oh, Songo Siji. Songo Siji itu falsafahnya Wali Songo nek ketemu kan orang 9, tapi gitu. Satu pendapat. Kata namain Ngoji aja gitu. Oh gitu, ya. Saya cocok gitu. Terus Juarmane ini nama istilahnya pahlawan dari Jazirah Arab yang beliau itu seorang ya sini pendekar putri gitu loh, tapi dia itu sambil berdakwah sambil itu nek lihat legenda Juarmane itu memang itu gitu loh. Jadi orangnya cantik. Nek sini ya katakanlah seperti Cut Nyadin gitu loh, pahlawan lah. Nah tentang Juarmane nanti saya mau perdalam lagi nanti. Nah sekarang saya melihat piala-piala ini banyak banget. Ini adalah galerinya Tombati Stable, ini luar biasa. Nanti saya minta tolong dijelas-jelasin ya Pak Haji ya sambil kita ngobrol gitu kan. Yang paling penting ke depannya ini kira-kira Tombati Stable itu apa yang menjadi program ke depannya Pak Haji? Mungkin breedingnya di jadi segini, gimana? Saya itu salah satu muridnya Ibu Suharjono Pamulang Stable. Siap. Nah, beliau itu kan sudah pelihara kuda dari tahun 65 ya. Jadi beliau itu terus terang waktu itu sukses di Pulau Mas, menang derby banyak. Karena beliau tahu, oh tahun ini jarak derby 1400, dia datengin kuda sprint. Terus tahun selanjutnya dari 1400 ke 1600, nah dia datang yang middle jaraknya. Terus 2000, terus selanjutnya jarak 1018 dia mulai jarak jauh, dia sukses. Nah terus beliau itu menyelidiki tentang ras kuda, jadinya dia akhirnya itu berhenti sama G4 terus KPI. Kenapa? Karena secara ahli genetik waktu jadi KPI itu sudah dapat sertifikat dari Menteri Pertanian kalau itu ras kuda asli Indonesia. Nah, kenapa dia sampai G4? Karena G1 itu persilangan thoroughbred sama poni itu istilahnya darah THB-nya 50%. G2 5%, G3 87,5%, G4 itu 93,5%. Nah, dia terus jadi unsur penambahan gen thoroughbred itu hanya 100 dikurangi 9,5 itu kan 67,5 bagi 2. Tambahnya cuma sedikit. Tambah sedikit tapi resiko
secara fisiologi banyak. Maksudnya gini, katakanlah G4 itu sudah cukup, sudah mendekati thoroughbred. Tapi nek tok tambah nanti mungkin unsur negatifnya malah keluar. Itu yang gitu. Bilang ahli genetik, sehingga dia cukup di situ aja. Nah, tapi masalahnya Pak Haji, peternak-peternak kita sekarang lebih seneng beternak KP5, KP6, KP7 dan seterusnya. Itu gimana menurut Pak Haji? Itu jadi gini, kita juga udah tahu Mas, istilahnya itu berarti kan secara ilmu ya, secara genetik. Cuma namanya pasar menerima sesuatu itu kan unsurnya banyak. Salah satunya masalah segi komersil. Mungkin dia pasar lebih menerima secara komersil itu G4 ke sana gitu Mas. Ya itu kita memang namanya pasar, kita mau jualan istilahnya yaitu pasar yang memvonis istilahnya ya. Cuma istilahnya nanti kita akan buktikan sebenarnya bukti udah banyak. Nah, kita sebenarnya dia menang kejurunan jarak pendek, jarak panjang. Terakhir saya itu puas itu 2018 salah satu kuda saya ngoji, dia di Manado menang 18. Itu KPI? KPI. Oh. Pitulikur sama air segar. Terus akhirnya tahun 2019 di Tegal Waton dia menang Star of Star jarak 2.200. Singoji menang. Iya. Nah, sebenarnya kan sudah terbukti. Tapi ya. Pasar itu, nah itu monggo gitu loh Mas. Tapi sebenarnya prestasi kita udah oke. Sudah oke ya. Sudah oke. Ya apalagi ini kan sudah menjadi ketetapan dari Menteri Pertanian tahun 2013 ya yang saya tahu. Nah, tentunya perlu ada semacam gairah untuk menumbuhkan KPI. Salah satu ini yang diusulkan oleh teman kita Pak Agam di Jawa Timur gitu ya. Perlu ada semacam kejuaraan derby tetapi khusus KPI misalnya. Kalau misalnya Indonesia Derby itu bebas dari mana aja atau jenis apa saja, tapi kita menyelenggarakan khusus derby misalnya khusus KPI, kita kasih nama misalnya Derby Nusantara. Ada Indonesia Derby, ada Derby Nusantara. Apa pendapatnya Pak Haji Munawir? Ya itu sebenarnya betul juga, tapi istilahnya itu kita jadi yang seneng KPI dalam hal ini sebenarnya sekarang itu yang stable masih intens untuk ternak KPI Tombo Ati, Aragon, Nikita sama Dagu. Nah itu nanti apalagi kalau udah ada klaster sendiri ya, itu pasar tak lihat bisa terbuka. Gitu. Tapi sebenarnya prestasi sebenarnya orang udah tahu lah sebenarnya. Ya 11-12 lah, hampir lah katakanlah. Karena yang saya puas seekor ngoji aja bisa menang. Padahal dia kelas C, kudanya dia bawa 152 kudanya. Ya, kita lari ke open gitu loh Pak. Iya benar, kita tahu bahwa Tombo Ati konsisten dalam mengembangkan KPI. Nah, tetapi peternak kadang-kala tidak mendukungnya karena persoalan pasar. Himbauan Pak Haji langsung sampaikan kepada para peternak di Indonesia, Pak Haji sebagai tokoh senior di dunia perkudaan. Jadi saya untuk masalah KPI, jadi gini, istilahnya saya udah menekuni lama, terus akhirnya kita prestasinya juga udah buktikan, tapi kita tetap akan berjuang dengan peternak itu, KPI itu. Nah, moga-moga nanti apalagi ada klaster sering di derby lah itu saya lihat nanti akan membuka pasar KPI juga ya. Nah, semoga ini bisa terlaksana sehingga peternak itu secara objektif bisa memilih. Kita tidak memaksa tapi melihat semua pacu itu akhirnya di prestasi gitu loh. Nah, kita serahkan ke komunitas, monggo istilahnya. Kita berpikir secara jernih. Istilahnya ya moga-moga nanti itu semua bisa berjalan bagus, jadi kelas yang dipertandingkan di kejunya semakin komplit gitu. Iya supaya memang orang yang lagi konsen untuk di bidang KPI supaya benar-benar terpacu untuk terus konsisten mengembangkan kuda pacu Indonesia. Sayang kan Pak Haji ya,
sudah ada ketetapan rumpun kuda pacu Indonesia, ya kan, tiba-tiba nanti tenggelam karena soal pasar gitu kan. Nah, saya ingin ada satu nasihat, mohon Pak Haji, karena izin, Pak Haji ini adalah guru saya. Karena saya awal main kuda ini saya langsung banyak berguru dengan Pak Haji. Saya diperkenalkan oleh Pak Salam gitu kan ya. Apa nasihat untuk komunitas pacuan kuda di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa tapi di Sumatera Barat, di Sumba, apa segala macam, dalam rangka mensemarakkan dunia pacuan kuda. Apa nasihat-nasihatnya Pak Haji? Ya, saya sedikit nasihati. Jadi kita pelihara kuda itu memang suatu hobi yang istilahnya agak jelimet dan itu perlu kesabaran. Jadi istilahnya, tapi saya sekarang senang. Situasi para peternak itu udah objektif. Dalam arti itu dia nek dulu KPI muncul itu terus terang banyak orang menjelek-jelekan. Ini apa, tapi sedikit-sedikit sekarang udah mulai terbuka karena prestasi. Nah, gitu. Untuk itu makanya dengan orang mulai terbuka, jadi bisa lihat prestasinya gimana, terus kedepannya gimana. Karena kita pelihara kuda itu salah pilih ya sebenarnya itu istilahnya hanya buang-buang uang. Ya. Nah terus di kuda itu yang saya masih agak sayangkan itu memang banyak jual beli kuda itu istilahnya apa itu banyakan ya istilahnya gimana ya, makelar yang nggak jelas ya. Jadinya orang itu wah ini bagus gini-gini akhirnya kecewa. Sebenarnya tiap tahun tak lihat itu penggemar baru itu banyak, tapi begitu dia kepentok ketipu orang langsung dia slep langsung ya. Istilahnya makanya kita nek menghimbau menghilangkan para istilahnya broker-broker itu nggak mungkin lah. Orang itu juga dia cari makan. Cuma kita sebagai orang kuda yang akan mulai pacu itu harus pinter-pinter memilih kuda, memilih teman. Ya. Nah itu nek bisa jalan nanti yang kecewa itu nggak banyak mas. Oh ya. Maka pemirsa Barna TV khususnya para pendatang baru kalau mau cari kuda ya hubungi Pak Haji Munawir aja deh. Itu supaya bisa mendapatkan arahan yang pasti, nasihat yang baik, supaya gairah di dunia pacuan kuda makin banyak owner, tentu makin bagus tentunya. Pak Haji, saya minta untuk dijelasin ini piala-piala apa saja, mungkin secara garis besar gitu ya. Nanti biar para pemirsa Barna TV mengetahui ini luar biasa hasilnya gitu kan, prestasi daripada Tomboati Stable. Di bulan Mei lari 1.600, di puncaknya bulan Juli lari 2.000 meter. Jadi juara Mane waktu itu bisa memenangkan sehingga dia mendapat predikat Triple Crown tahun 2014. Dan yang fenomenal lagi pada waktu bulan Maret jarak 1.200 itu dia rekor baru. Waktunya rekor baru, 1.600 juga rekor baru. Jadinya sempurna lah istilahnya. Sempurna ya. Nah, yang lain-lain piala apa yang setelah ini urutannya yang mana Pak Haji yang ya itu piala-piala yang putih-putih itu bawah itu dulu kita pacu di Pulau Mas. Itu sebelum 2016 kan masih di Pulau Mas Pak. Di sana itu kejam. Jadi kita naik kuda yang nomor 1 udah dapat piala. Baru di Tegalwater jadi dulu naik nomor 1 itu dia dapat piala. Itu udah zamannya Pordasi dulu jadinya. Istilahnya itu kalau nggak kita punya kuda bagus itu ya nggak dapat piala. Berarti piala-piala yang putih ini adalah piala yang lepas dari kekejaman gitu ya. Istilahnya. Ya. Lalu ini Pak Haji, apa ini? Kayak unik-unik nih. Ini
beberapa piala itu Gubernur Jatim Cup berapa kali itu dulu waktu di Sragen itu dapat piala ini kelas derby, ini kelas 2000 ya seterusnya juga banyak di daerah Jawa Tengah karena piala-piala gini di daerah Pak. Terus ada di Surabaya mungkin. Puloman nggak pernah piala gini. Istilahnya sudah ini. Ya, kalau model kayak gini ini yang tingginya apa Pak? Ini juga gitu, istilahnya di daerah ya? Daerah, kelas puncak lah, kelas 2000 biasanya. Gitu. Iya. Ya, ini banyak banget. Ya, ini adalah foto-foto kuda-kudanya Tomboati Stable yang memenangkan setiap kejuaraan. Akhirul kalam, jangan lupa kita mesti nonton terus Baharna TV. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tomboati iku limo perkarane kaping pisan waca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang duwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. He di de hadani de da 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 di do. Jangan lupa like, subscribe, and share Baharna TV. Semoga Baharna TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pacu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Baharna.